Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Fatika Dewi, NIM 20410501088 dari kelas Perbankan Syariah 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Yang pertama, definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya, hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Definisi ekonomi Islam juga dikemukakan oleh para pakar ekonomi Islam kontemporer seperti 1. Umar Japra mengatakan, ilmu ekonomi Islam adalah satu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber daya alam yang langka yang sesuai dengan maqasid, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkesinambungan, membentuk solidaritas keluarga, sosial, dan jaringan moral masyarakat. Yang kedua, S.M. Hasanuzzaman. Ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari ajaran dan aturan syariah yang mencegah adanya ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya material, sehingga tercipta kepuasan manusia dan memungkinkan mereka menjalankan perintah Allah. Yang kedua, prinsip-prinsip ekonomi secara konvensional. Ekonomi konvensional adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas. Dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas, masalah utama ekonomi konvensional adalah kelangkaan dan pilihan. Fenomena dalam ekonomi konvensional adalah pendapatan per kapita tinggi, tetapi masyarakatnya konsumeristik, individualistik, materialistik, dan banyaknya kriminalitas. Dalam pandangan ekonomi konvensional, meletakkan prinsip dasarnya pada keuntungan atau profit dan pemenuhan materi semua. Ekonomi konvensional menganut paham kebebasan yang sebebas-bebasnya tanpa intervensi. Dalam ekonomi konvensional, yang menganut paham bebas tersebut membuat pemilik modal yang besar cenderung menguasai pasar dan mengakibatnya terjadinya ketimpangan ekonomi. Dalam memperoleh keuntungan ekonomi konvensional, menerapkan sistem bunga untuk memperoleh keuntungan. Pada sistem bunga dalam ekonomi konvensional selalu mengasumsikan bahwa usaha selalu menguntungkan tanpa memperkirakan akan adanya kerugian terjadi. Beberapa prinsip dalam ekonomi konvensional. Yang pertama, prinsip kapitalis. Prinsip kapitalis terdiri dari A. Kebebasan untuk memiliki harta secara perorangan. Pasti setiap negara itu mengetahui hak kebebasan individunya untuk memiliki harta perseorangan, dan setiap individu itu dapat memilikinya, juga dapat membeli dan menjual hartanya tersebut menurut apa yang dikehendakinya. B. Kebebasan di dalam ekonomi dan persaingan bebas. Setiap individu itu berhak mendirikan dan mengelola perusahaan yang diinginkannya itu, dan individu tersebut juga berhak terjun ke dalam berbagai bidang perniagaan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. C. Ketimpangan ekonomi. Di dalam sistem ekonomi kapitalis, modal adalah sumber produksi dan sumber kebebasan, dan untuk mendapatkan hasil yang sangat sempurna, setiap individu itu harus mempunyai modal yang lebih besar. Yang kedua, prinsip sosialis.
Prinsip sosialis terdiri dari A. Kepemilikan harta oleh negara. Segala bentuk produksi maupun sumber pendapatan itu akan menjadi milik seluruh masyarakat, dan hak individu tidak berhak memiliki harta atau memanfaatkan produksinya. B. Kesamaan ekonomi. Di dalam sistem ekonomi sosialis, itu menyatakan bahwa hak-hak individu di dalam suatu bidang ekonomi itu sangatlah tidak ditentukan oleh prinsip kesamaan, dan setiap individu tersebut sudah disediakan kebutuhan hidupnya sesuai keperluan masing-masing. C. Disiplin politik. Di dalam mencapai semua tujuan tersebut, keseluruhan suatu negara diletakkan di bawah peraturan kaum buruh yang telah mengambil alih segala aturan produksi dan distribusi. Dan aturan yang diperlakukan tersebut sangat ketat tujuannya, ialah untuk lebih mengefektifkan praktek sosialisme. Dari hal inilah yang menunjukkan bahwa tanpa adanya upaya tersebut, maka keberlangsungan sistem sosialis tidak akan berlangsung secara ideal. Yang ketiga, prinsip-prinsip ekonomi secara Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah atau kedamaian dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Perilaku manusia di sini berkaitan dengan landasan-landasan syariat sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan-kecenderungan dari fitrah manusia. Landasan ekonomi Islam yaitu didasari oleh syariat Islam. Maksudnya, setiap terjadi permasalahan ekonomi yang akan ditinjau, dilihat dan diselesaikan sesuai dengan ajaran Islam, yaitu dengan prinsip tauhid, khilafah, dan keadilan. Dalam mekanisme pasar ekonomi, Islam menganut paham bebas, tapi masih dalam pengawasan koridor Islam. Dalam memperoleh keuntungan, sistem ekonomi Islam menerapkan sistem bagi hasil yang ditentukan oleh rasio untung rugi untuk memperoleh keuntungan. Tujuan dari ekonomi Islam sendiri adalah mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat serta mencapai kebahagiaan di dunia sampai akhirat. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam yang didasarkan atas 5 nilai universal, yakni A. Tauhid atau keimanan. Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa tiada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah, dan tidak ada pemilik langit dan bumi dan isinya selain daripada Allah, karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya, dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. B. Atau keadilan. Allah adalah pencipta segala sesuatu dan salah satu sifatnya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluknya secara zalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Yang C. Nubuwah atau kenabian. Karena sifat rahim dan kebijakan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia, agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. D. Khilafah atau pemerintah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu, pada dasarnya, setiap manusia adalah pemimpin. Nabi bersabda, "Setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya."
Ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat, atau kepala negara. Ma'at atau hasil. Walaupun seringkali diterjemahkan sebagai kebangkitan, tetapi secara harfiah ma'at berarti kembali, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut hingga alam akhirat. Karena itu Allah melarang manusia hanya untuk terikat pada dunia. Sebab jika dibandingkan dengan kesenangan akhirat, kesenangan dunia tidaklah seberapa. Tetapi individu memiliki kesamaan dalam hal harga diri sebagai manusia. Perbedaan tidak bisa diterapkan berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin, ataupun umur. Beberapa prinsip di dalam ekonomi Islam. 1. Sumber daya. Di dalam ekonomi Islam ada beberapa jenis sumber daya yang dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Tuhan kepada manusia itu sendiri, dan juga sebagai orang yang telah dipercayai oleh Tuhan. Manusia itu hanya memanfaatkan pemberian atas titipannya seterampil dan seoptimal mungkin di dalam berproduksi untuk memenuhi kesejahteraan hidupnya di dunia, yakni untuk dirinya sendiri dan juga untuk. Yang kedua, mengakui kepemilikan pribadi. Islam sangat mengakui akan kepemilikan pribadi di dalam batas-batas tertentu saja, seperti halnya kepemilikan alat produksi atau faktor produksinya. Akan tetapi, hak kepemilikan individu itu tidaklah mutlak dan bersyarat, karena yang pertama, kepemilikan individu di dalam Islam itu sangat dibatasi oleh kepentingan masyarakat luas. Dan jika sebuah negara menginginkan suatu aset tertentu, maka pemilik aset itu harus melepaskannya. Karena hal ini merupakan salah satu dari prinsip yang terkandung dalam syariah yang menyebutkan bahwa kepentingan seorang individu itu harus dinomorduakan terlebih dahulu dan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Dan yang kedua adalah prinsip Islam itu sangat menolak dengan pendapatan yang peroleh dari jalan yang salah seperti suap, penipuan, pencurian, dan lain sebagainya yang melanggar syariat Islam. Yang ketiga, kerjasama. Kekuatan penggerak utama di dalam ekonomi Islam itu adalah berada pada kerjasama. Hal ini sangat jauh berbeda dengan sistem pasar bebas di dalam mencapai suatu tingkat keseimbangan di setiap bidangnya. Yang keempat, falah. Peranan aset di dalam ekonomi Islam sangatlah berbeda dengan ekonomi konvensional, karena ekonomi Islam itu memperoleh falah atau kemuliaan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan di dalam ekonomi konvensional itu lebih mementingkan keuntungan dan pemenuhan materi saja. Yang kelima, ekonomi Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya. Ekonomi Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunanya itu digunakan untuk kepentingan orang banyak. Karena prinsip tersebut sudah didasari oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, masyarakat punya hak yang sama atas air, padang rumput, dan api. Hadis tersebut menjelaskan bahwa semua industri yang ada hubungannya dengan produksi air, produksi bahan tambang, maupun produksi bahan makanan yang wajib dikelola oleh sebuah perusahaan negara, dan sebuah industri tidak diperkenakan hanya dikuasai oleh perusahaan individu saja. Yang keenam, menolak keuntungan lebih. Islam sangat mencela sebuah keuntungan yang berlebihan dan semua bentuk diskriminasi serta penindasan. Di dalam aktivitas perekonomian, Islam sangat mengedepankan kemaslahatan dan keadilan untuk semua pelaku ekonomi, karena ekonomi Islam tersebut berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.